Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdua dari kelompok Kerajaan Mataram Islam akan menjelaskan tentang kerajaan ini. Stay tune. Yang pertama, pendiri Kerajaan Islam. Kerajaan Mataram Islam berawal dari sebidang tanah perdikan yang diberikan oleh Sultan Adiwijaya dari Kesultanan Pajang kepada Ki Pemanahan sebagai bentuk balas jasa karena telah membantu dalam melakukan perlawanan terhadap Arya Panangsang. Sebidang tanah tersebut dulunya merupakan hutan atau alas yang bernama Mentao. Kemudian oleh Ki Pemanahan dijadikan sebuah desa yang makmur. Setelah Ki Pemanahan meninggal, desa tersebut dan peran-perannya tersebut diteruskan oleh putranya, yaitu adalah Danang Sutawijaya atau kita sebut Raden Ngabehi Loring Pasar. Setelah itu Sutawijaya mulai memberontak pada Pajang pada Pajang yang masih dipimpin oleh Sultan Hadiwijaya. Pertempuran antara Pajang dan Mataram berhasil dimenangkan oleh Sutawijaya. Setelah Sultan Hadiwijaya sakit dan akhirnya wafat, Sutawijaya mendirikan Kesultanan Mataram. Berikutnya dijelaskan masa kejayaan oleh Indah. Selanjutnya, masa kejayaan Mataram Islam. Di masa pemerintahan Sultan Agung Kerajaan Mataram, Islam mengalami puncak kejayaan. Pada masa itu, Kerajaan Mataram Islam berhasil melakukan perluasan wilayah dan menguasai daerah Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Madura. Sultan Agung juga turut aktif dalam melakukan perlawanan terhadap kedudukan VOC di wilayah Batavia. Tercatat Kerajaan Mataram Islam telah melakukan serangan sebanyak 2 kali ke Batavia. Selain itu, Kerajaan Mataram Islam juga berhasil menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan sejumlah kerajaan lainnya di Pulau Jawa, seperti Kerajaan Banten dan Kerajaan Cirebon. Meskipun belum berhasil mengalahkan VOC di Batavia, namun selama pemerintahan Sultan Agung telah berhasil membawa Kerajaan Mataram menjadi kerajaan Islam yang cukup besar di tanah Jawa. Selanjutnya mengenai keruntuhan akan dijelaskan oleh Nata. Berikutnya adalah peruntuhan. Terkenal sebagai salah satu kerajaan yang aktif melakukan perlawanan terhadap VOC, namun menjelang keruntuhannya Kerajaan Mataram Islam justru meminta bantuan terhadap VOC. Masa-masa keruntuhan Kerajaan Mataram Islam sudah mulai terlihat ketika pemerintahan Sultan Agung berakhir dan dilanjutkan oleh putranya yang bergelar Kanjeng Susuhunan Prabu Amangkurat Agung atau biasa disebut dengan Amangkurat I. Tanda-tanda kemunduran yakni dengan adanya serangan yang dilakukan oleh Trunojoyo berhasil memporak-porandakan pertahanan Keraton Pleret yang merupakan istana dari Kerajaan Mataram Islam. Atas peristiwa tersebut, kemudian Amangkurat I pergi dan melarikan diri dari Keraton Pleret serta meminta perlindungan dari pihak VOC. Akhirnya Amangkurat I meninggal dalam masa pelariannya di Tegal pada tahun 1677. Kemudian digantikan oleh putra mahkota Kerajaan Mataram Islam dengan gelar Amangkurat II dan diterima sebagai bangsawan Jawa di Tegal. Secara umum, keruntuhan Kerajaan Mataram Islam ditandai dengan disepakatinya Perjanjian Giyanti pada tahun 1755 yang membagi Kerajaan Mataram Islam menjadi 2 bagian, yakni Kesultanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Berikutnya, peninggalan Kerajaan Mataram Islam akan dijelaskan oleh Indah. Selanjutnya, peninggalan Kerajaan Mataram Islam. Yang pertama, Masjid Kota Gede. Yang kedua, Masjid Agung Kauman. Yang ketiga, Masjid Patung Negoro di Ploso Kuning. Yang keempat, Keraton Kesultanan Yogyakarta. Yang kelima, Taman Sari. Yang keenam, Komplek Makam Imogiri. Yang ketujuh, Keraton Kasunanan Surakarta. Dan yang kedelapan, PT Pasterberg. Selanjutnya, mengenai raja-raja yang memimpin di Kerajaan Mataram Islam akan dijelaskan oleh Nata. Raja-raja yang memerintah di Kerajaan Mataram Islam yaitu yang pertama, pendirinya adalah Panembahan Senopati atau kita sebut Danang Sutawijaya.
Yang kedua Prabu Hanyokrowati atau Raden Mas Jolang. Yang ketiga Adipati Martoputro. Yang keempat Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo atau Raden Mas Tansang, yaitu beliau adalah yang membawa kerajaan Mataram ke masa kejayaannya. Yang kelima adalah Amangkurat I, yang keenam Amangkurat II, yang terakhir yaitu adalah Amangkurat III. Sekian presentasi dari kami tentang Kerajaan Mataram Islam. Maaf bila ada salah kata ataupun kekurangan-kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.